Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 kelas 290 Kabupaten Lumajang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga kuci. Bersama saya Yudo Prasetyo Wibowo, guru PJOK dari SDN Dorogowo 3. Bersama saya Dwi Purwanti, guru matematika SMP Islam Kunir. Dan saya Ibu Fitriatur Roma, guru kelas 1 dari SDN Jatigono 2. Selamat menyaksikan. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerak. Assalamualaikum Bu Wanti, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak, kabar saya baik. Oke Bu Wanti, hari ini kita akan melakukan praktek kucing, yang mana sebelum melakukan praktek tentunya Ibu juga sudah memahami beberapa penilaian dari praktek ini, yaitu dalam praktek kucing ini ada beberapa tahapan. Yang pertama tahapan pra-observasi, kemudian ketika di tahapan pra-observasi ini saya akan mendiskusikan kompetensi serta indikator yang ingin Ibu Wanti kembangkan. Ya. Kemudian juga yang kedua ada pelaksanaan observasi. Dan yang terakhir yaitu pasca observasi, yang mana nanti Ibu akan merefleksikan apa yang sudah dikembangkan pada proses kucing serta kompetensi apa yang ingin atau yang akan Ibu kembangkan kembali pada kucing berikutnya. Begitu ya Bu Wanti ya? Iya Pak. Oke. Seperti yang sudah saya paparkan tadi ya Bu, yang pertama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian terlebih dahulu. Hal ini kita lakukan untuk melihat apakah percakapan kucing yang Ibu Wanti lakukan nanti sudah sesuai apa belum dengan alur Tirta. Dan nanti Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada kuci, kemudian bagaimana kuci tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan perlu diingat lagi ya Bu, tentunya percakapan ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip kuci atau kucing, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari kucing. Dari pra ini ada pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Wanti, ya. Kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kucing kali ini? Baik Pak, dalam kegiatan kucing kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi, yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, ada dua ya Bu. Kira-kira yang lebih ingin Ibu kembangkan ini yang mana? Oke Pak, ada dua. Yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu adalah kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Berarti indikatornya yang mana yang Ibu inginkan? Indikator yang saya inginkan dalam proses kucing kali ini, saya ingin kucing bisa menemukan potensi dalam memecahkan masalah. Oke. Sekian dulu ya Bu pra-observasinya. Sekarang Ibu Wanti silakan melaksanakan kucingnya, nanti saya sebagai observer akan mengamati. Terima kasih Pak Yudo. Assalamualaikum Bu, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Kalau Ibu tidak sibuk, bisakah kita ngobrol sebentar? Bisa Bu, dengan senang hati saya bisa Bu. Bu, saya amati beberapa hari ini Ibu tampak lesu dan tidak bersemangat. Ada apa ya Bu? Iya Bu, ada sedikit permasalahan yang mengganjal Bu. Apa yang bisa saya bantu Bu? Saya ingin bercerita Bu tentang permasalahan yang baru-baru ini saya rasakan Bu. Oh begitu, memangnya Bu Fitri sedang ada masalah apa? Gini Bu, kebetulan kan saya mengajar di kelas 1 ya Bu ya, di mana saya harus mengeluarkan tenaga yang ekstra, yang kuat
untuk mengajar murid saya. Selain itu, rata-rata murid saya kesadaran dalam membuang sampah di dalam kelas itu masih sangat berkurang, Bu. Mereka membuang sampah selalu sembarangan. Jadi saya merasa capek harus membersihkan kelas akibat murid saya membuang sampah sembarangan. Contohnya ketika mereka makan-makan di dalam kelas, Bu, sampah itu dibuang di bawah meja. Terus ada lagi yang pensilnya itu putung itu, Bu, kan diraut, itu sampahnya tidak dibuang di tempat sampah, kemudian dimasukkan ke kolong meja itu, Bu, seperti itu. Oh, gitu. Menurut Bu Fitri, apa yang menyebabkan murid itu membuang sampah sembarangan, Bu? Menurut saya karena mereka masih baru lulus dari TK ya, Bu ya, jadi mereka masih butuh penyesuaian, Bu. Jadi mereka itu masih masa-masa peralihan dari TK, Bu. Oh, baiklah Bu Fitri. Kalau boleh tahu, apakah Bu Fitri sudah memberikan pengarahan kepada muridnya tentang pentingnya menjaga kebersihan? Sudah, Bu. Akan tetapi murid saya masih membuang sampah itu masih di sembarangan kelas, Bu. Padahal sudah saya siapkan tempat sampah di sebelah papan tulis, ada di belakang meja anak-anak. Seperti itu, Bu. Menurut Ibu Fitri, dari rentang 1 sampai 10, tingkat kesadaran murid Bu Fitri dalam menjaga kelas itu sampai mana, Bu? Menurut saya masih ada di angka 6, Bu. Gitu. Nah, setelah kita ngobrol tentang tujuan pembicaraan kita, pasti Ibu sudah mempunyai angan-angan akan melakukan apa kira-kira jika Ibu bisa melaksanakan itu, berapa nilai yang Ibu harapkan? Mungkin saya mengharapkan nilai 7 dulu, Bu, itu sudah baik ya, Bu. Nanti selanjutnya akan saya refleksikan lagi, Bu, seperti itu, Bu. Oh, lantas apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Saya akan melakukan beberapa hal, Bu, untuk mengatasi permasalahan saya. Yang pertama, saya akan memotivasi murid saya. Yang kedua, saya akan mengimplementasikan ke dalam P5, Bu. Gitu nggih Bu Fitri. Wah, sangat Iya. luar biasa sekali Bu Fitri. Terkait motivasi seperti apakah yang akan Ibu Fitri berikan kepada murid Fitri? Saya akan memotivasi dengan cara melakukan pendekatan, Bu, terhadap murid saya agar mereka sadar bahwa membuang sampah itu harus pada tempatnya, jadi tidak di sembarang tempat, agar kelas yang kita laksanakan pembelajaran itu terasa nyaman, terasa enak, seperti itu, Bu. Dan kelihatannya kelas itu terasa indah begitu, Bu, kalau tidak ada sampah yang berserakan ya, Bu ya. Oh, Itu. gitu nggih, Bu. Kalau untuk P5, Bu, kira-kira tema apa yang cocok untuk permasalahan yang Ibu Fitri hadapi? Kalau menurut saya itu temanya itu hidup yang berkelanjutan, Bu. Ya. Lantas siapa saja yang akan Ibu ajak untuk berkolaborasi dalam menyukseskan kegiatan P5 ini? Saya terutama akan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah kami, Bu, beserta wali murid paguyuban di kelas 1 itu, Bu. Bagus sekali Bu Fitri. Kira-kira rencana Bu Fitri ini akan dilaksanakan kapan ya? Menurut saya secepatnya, Bu. Ya. Ketika Ibu sudah melaksanakan rencana Ibu tadi, apa harapan ke depannya Bu Fitri? Ya, harapan ke depannya itu saya akan melaksanakan secara konsisten dan secara sungguh-sungguh, Bu. Seperti itu, Bu. Baik Bu, tetap semangat ya. Ditunggu kabar baiknya kalau sudah melaksanakannya. Nanti kita bisa berbincang-bincang lagi ya Bu. Ya. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Wanti, Bu Fitri. Waalaikumsalam Pak Yudo. Baik ya, barusan kan sudah melakukan coaching Bu Wanti ya, selaku coach dan juga Bu Fitri sebagai coach. Mungkin sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu Wanti ya. Nggih. Menurut Bu Wanti, bagaimana performa Bu Wanti tadi ketika melakukan coaching? Alhamdulillah Pak, menurut saya sudah melakukannya dengan baik. Apa yang membuat Bu Wanti menilai seperti itu? Karena tadi menurut saya percakapan yang sudah saya lakukan bersama Bu Fitri sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan Pak. Oke. Berarti apa yang Ibu lakukan pada saat melakukan observasi coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tersebut? Gini Pak, dalam proses coaching yang sudah saya lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta Pak, di mana saya juga tadi sudah menanyakan tujuan kepada Bu Fitri, kemudian mengidentifikasinya, rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga alur tirta tersebut bisa menggali Bu Fitri sebagai kunci dalam menceritakan permasalahan, juga menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Oke ya, luar biasa sekali ya Bu Wanti ya. Selanjutnya saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Boleh Pak. Ya, terima kasih ya Bu. Setelah saya mengobservasi kegiatan coaching tadi yang dilaksanakan oleh Bu Wanti dan Bu Fitri, tadi sudah berjalan dengan baik. Juga proses alurnya sesuai dengan alur tirta. Jadi tadi Bu Wanti sudah berusaha menggali perihal informasi-informasi dari pertanyaan yang Ibu ajukan, dari pertanyaan berbobot, sehingga kunci bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip kunci. Nah, bagaimana pendapat Ibu setelah mendengar hasil pengamatan saya barusan? Alhamdulillah dengan senang hati ya Pak, dan terima kasih atas apresiasinya Pak. Dan alhamdulillah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Namun di sini saya juga ingin ada kompetensi lain yang ingin saya kembangkan lebih dalam. Ya. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari coaching tadi, Bu? Saya ingin memperdalam dalam hal mendengarkan aktif, Pak. Oh ya, mendengarkan aktif ya? Iya, Pak. Dari diskusi kita ini yang sudah terbayang oleh Bu Wanti seperti apa? Yang sudah terbayang oleh saya, tentunya saya akan berlatih kembali untuk memperdalam kompetensi tersebut. Tentunya dalam mengembangkan kompetensi ini perlu bantuan ya Bu ya. Kira-kira siapa yang akan Ibu mintai bantuan dalam mengembangkan hal tersebut? Dalam hal ini saya akan meminta bantuan pada pihak-pihak terkait ya Pak, yang mendukung saya dalam permasalahan tersebut. Kira-kira untuk waktunya kapan Bu bisanya? Mungkin saya akan memulainya minggu depan, Pak. Oke, Bu Wanti, dari kegiatan supervisi kali ini kita sudah mendapatkan kesimpulan dari hasil pengamatan dan pengamatan saya serta percakapan Ibu tadi berdasarkan coaching yang sudah Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur tirta dan juga ingin mengembangkan kompetensi dalam memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi semoga nanti ke depannya Ibu Wanti bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu, terutama tadi Bu Wanti ingin melakukan pengembangan di kompetensi mendengarkan aktif ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga nantinya bermanfaat ke depannya dan kita tutup saja ya Bu Wanti, Bu Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.